kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk menghadapi mata kuliah filsafat teknologi ini. Ini merupakan pengantar yang ketiga untuk kita mengenal mata kuliah kita ini, dimana sebelumnya kita sudah mempelajari atau sudah memahami tentang kerangka kajian dari mata kuliah ini. Kemudian kita sudah memahami tentang esensi dan definisi dari mata kuliah filsafat teknologi ini. Nah, sekarang adalah bagaimana menghadapi mata kuliah filsafat teknologi. Saya sempat berpikir memang kita akan menghadapi sebuah tantangan yang berat. Yang pertama, di mana posisi para dosen sebagai mediator dari ilmu itu sendiri agar bisa sampai ke teman-teman mahasiswa. Di era pandemik ini, yang dimana sebelumnya regulasi bisa mendukung perkuliahan kita, kemudian manajerial atau manajemen perkuliahan dan kemudian fasilitas bisa menjadi support, tapi semua kemudian berusaha untuk menjadi adaptif di era pandemik ini. Nah, transformasi keilmuan itu seharusnya bisa menjadi mudah, lalu kemudian kita harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Nah, sehingga kita harus sama-sama membangun sebuah pola untuk bagaimana kita menghadapi mata kuliah filsafat teknologi ini agar tujuan perkuliahan kita itu bisa target tercapai. Yang ingin kita capai bukan hanya sekedar sebuah pencapaian secara de jure atau sesuatu yang bisa dinilai di atas kertas. Tapi yang kita harapkan juga itu ada pencapaian secara de facto, di mana kita kemudian akan memiliki sebuah pola pikir dan sekaligus sikap mental ya, yang insya Allah bisa menjadi lebih baik begitu. Pola pikir adalah bagaimana model berpikir kita, kemudian dari filsafat kemudian kita menghadirkan sebuah sikap mental yang mengarah kepada kebijaksanaan. Nah, itu adalah tantangan pertama kita. Kemudian kita bisa pahami bersama bahwa pada saat teman-teman masih di SD, lalu kemudian masuk di SMP, lalu kemudian SMA, filsafat teknologi itu belum kita temukan dalam sebuah mata pelajaran di sana. Nah, kemudian di sini teman-teman harus berhadapan dengan sebuah mata kuliah filsafat teknologi yang sesungguhnya pada saat kita berada di bangku SD, SMP dan SMA, jejaknya itu sudah ada. Cuman secara eksistensi utuh sebagai mata pelajaran itu belum ada. Eksistensinya secara utuh itu mata pelajaran belum ada. Konsekuensi logis teman-teman ada di prodi bisnis digital ya harus berhadapan dengan filsafat teknologi. Nah, inilah tantangan kita berikutnya. Tapi apakah tantangan ini sesuatu yang tidak bisa kita hadapi? Sangat mungkin untuk bisa begitu. Kenapa? Ya, yang pertama itu jejaknya sudah ada. Nah, teman-teman sudah pernah sebenarnya menemui filsafat pada saat sekolah dulu, dan begitu pun juga dengan teknologi. Jadi kedepannya ini mudah-mudahan filsafat teknologi ini bukan hal yang sulit. Smartphone, jet, sepatu, seragam sekolah dan lain-lain itu adalah sebuah produk dari teknologi. Itu adalah teknologi itu sendiri. Nah, kemudian apakah filsafat kita sudah temukan? Jejaknya ada. Misalnya kayak gini nih. Ketika kita bertanya tentang bagaimana cara tumbuh daun, bagaimana cara tumbuh sebuah tanaman, nah itu sebenarnya bukan sebuah pertanyaan filosofis. Artinya ketika kita bertanya apakah akar ini mengambil nutrisi dari tanah untuk pertumbuhannya,
itu bukan sebuah pertanyaan filosofis, itu pertanyaan biologis. Nah, terus di mana pertanyaan filosofis? Ya, misalnya contoh gini, siapa yang menciptakan tanaman? Yang pertama kali tanaman yang paling pertama kali hadir itu apa, diciptakan oleh siapa? Nah, itulah pertanyaan filosofis. Nah, teman-teman juga mungkin pernah mengalami menghadirkan pertanyaan-pertanyaan filosofis pada saat misalnya nih lagi seperti menyatakan cinta kepada gebetan gitu. Nah, terus si cowok ini ambil bunga, potong, trak. Nah, untuk diberikan kepada gebetannya. Nah, kemudian terjadi dialog nih, misalnya apakah bunga yang diambil ini tidak mencederai atau tidak memberi luka kepada si tanaman, ataukah malah sesungguhnya tanaman itu bahagia karena bisa bermanfaat buat si cowok. Nah, itu adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan filosofis. Filsafat dan teknologi atau filsafat teknologi itu jejaknya sudah ada. Nah, tugas kita kemudian adalah membuatnya menjadi lebih sistematis. Kita sudah tahu salah satu esensinya itu adalah ilmu. Kemudian menurut Albert Einstein sendiri bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang terstruktur. Nah, maka tugas kita kemudian adalah menstrukturkan dan mensistematiskan pengetahuan yang kita miliki tentang filsafat dan teknologi itu. Bagaimana cara kita menghadapinya? Kita sudah tahu apa yang kita hadapi. Yang kita hadapi ini adalah mata kuliah filsafat teknologi. Tinggal sekarang, sebelum betul-betul kita memasuki perkuliahannya, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Apa saja yang pertama kita butuhkan? Ya, secara otomatis kita membutuhkan kecerdasan, intelijensi. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita menyusun sebuah skenario agar ketika menghadapi mata kuliah filsafat teknologi itu dengan menghindari kesulitan dan memilih jalan mudah. Saya meminta kepada teman-teman untuk meyakini pada diri sendiri bahwa sesungguhnya teman-teman itu adalah orang-orang yang unik, orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas, iya, teman-teman itu adalah orang-orang yang cerdas. Berapapun name atau nilai rata-rata yang teman-teman dapat waktu SMA, jujur saja kecerdasan itu bukan indikator dari itu. Kepintaran mungkin, tapi kecerdasan belum tentu. Nah, mari kita lihat seberapa unik kecerdasannya teman-teman.